Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Lukas pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Saudara sidang jemaat sekalian, kalau kita diperhadapkan pada suatu pilihan antara hidup enak dan hidup menderita, manakah yang akan kita pilih? Dapat dipastikan bahwa hampir setiap orang yang normal akan memilih hidup enak dan menghindari penderitaan. Kalau boleh, kita semua ingin pada waktu muda berfoya-foya, pada masa tua kaya raya, dan ketika mati masuk surga. Sehingga kita akan berusaha sedemikian rupa untuk mencari kebahagiaan. Kalau kita tahu apa yang akan kita lakukan berujung penderitaan, pasti kita akan berusaha untuk menghindarinya. Sekalipun apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Itulah kecenderungan manusia pada umumnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang telah menderita untuk menebus dosa kita dan untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tahu dari awal ketika ia diutus oleh Bapa untuk melakukan misi keselamatan bagi umat manusia, bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan. Ia akan menghadapi penolakan dan kebencian oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bahkan ia akan mengalami penyalipan dan kematian. Namun ia akan bangkit pada hari ketiga. Penderitaan inilah yang diberitahukannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat sekalian, ternyata penderitaan itu tidak hanya dialami oleh Tuhan Yesus saja, tetapi juga oleh para pengikutnya, yaitu para murid. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ketika orang mau mengikut Dia, maka ada konsekuensi yang harus diterima dan dilakukan. Konsekuensi itu adalah yang pertama, menyangkal diri, yaitu sebuah pengosongan diri atau mengabaikan hal-hal apapun yang bersifat untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memberi diri untuk mengikut Tuhan. Konsekuensi yang kedua adalah memikul salibnya, artinya bersedia mengikuti seluruh penderitaan yang diderita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, yang meliputi setiap penganiayaan karena kebenaran maupun setiap masalah yang muncul karena berbuat baik atau tidak melakukan sesuatu yang jahat. Konsekuensi ketiga adalah mengikut Tuhan Yesus, artinya menuruti atau mengikuti Dia dalam kebenaran dan melakukan pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang murid. Sekalipun semua konsekuensi ini seolah-olah membuat para murid kehilangan kebebasan dan kemerdekaan mereka sebagai seorang manusia, dan kehilangan banyak sukacita, bahkan kehilangan nyawa mereka di dunia ini, tetapi ia akan memperolehnya dalam keadaan yang luar biasa baik dan menguntungkan pada saat yang telah ditentukan baginya. Karena Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia pun akan datang dalam kemuliaannya yang dapat disaksikan oleh para murid, yaitu ketika ia berubah rupa di depan mata mereka. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat sekalian, dari perenungan firman Tuhan ini kita dapat belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, bersedia menderita dalam mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus karena Ia adalah sumber segala berkat dan sukacita.
Pemahaman ini meyakini bahwa semakin orang taat dan setia, maka semakin banyak berkat dan sukacita yang ia terima. Sehingga ketika ia berhadapan dengan berbagai penderitaan dan segala sesuatu yang tidak diharapkannya, maka ia mulai menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal mengikut Tuhan Yesus tidak hanya menerima berkat-Nya saja, tetapi bersedia menderita demi Dia. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang bukan disebabkan karena dosa atau kebodohan kita sendiri, karena hal seperti itu harus kita hindari, tetapi karena kebenaran dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan, karena Allah akan melihat ketaatan kita dari penderitaan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Mesias dan Guru kita, sehingga apapun ajaran dan teladan yang diberikannya kepada kita harus mampu kita lakukan dan kita ikuti, terutama dalam hal menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi Ia telah memberi teladan kepada kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Karena itu harus ada komitmen iman di dalam hati kita untuk mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tetap dan terus-menerus. Karena kita yakin ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.